Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, baik secara lahir maupun dohir. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Baik, di sini hanya sekedar bincang-bincang pinggiran, yaitu tentang tiada yang mengenal wali kecuali wali, atau hanya wali yang mengenal wali. Seringkali kita dalam pergaulan, dalam obrolan dengan rekan-rekan kita, kalimat-kalimat tersebut, ataupun kita mendengar, menghadiri pengajian disampaikan oleh penceramah-penceramah, dan juga kita mendengar di YouTube atau membaca di Facebook, WA, Google, dan lain-lain. Sering sekali kalimat-kalimat hanya wali yang bisa mengenal wali. Sesungguhnya kalau kita memahami kenapa, apa sebabnya hanya wali yang bisa mengenal wali, itu sungguh kita bisa memahami secara mendalam isi kandungan-kandungan kalimat tersebut. Jadi bukan hanya sekedar kalimat-kalimat saja yang diucapkan, tetapi sesungguhnya mereka tidak memahami, mengerti isi kandungan, kedalaman kalimat hanya wali yang bisa mengenal wali. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan saya ingin menggurui ataupun sok tahu, sok pintar, tetapi ini murni hanya sekedar berbagi pengetahuan agar kita bisa memahami, memaknai kandungan kalimat dari hanya wali yang bisa mengenal wali. La ya'riful wali ilal wali. Tiada yang mengetahui wali kecuali wali.
Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menutupi sifat-sifat kewaliannya di halayak umum. Allah menampakkan para wali-walinya seperti orang biasa dalam pandangan masyarakat. Dia, para wali Allah, bekerja, makan minum, sakit, serba kekurangan, dan lain sebagainya, yang tak diduga bahwa dia adalah seorang wali Allah. Karena pada umumnya orang-orang menduga dan memandang bahwa wali-wali Allah itu dia menilai dan melihatnya hanya sekedar dengan pandangan zahir, sekedar pandangan mata fisik. Kalau ada seseorang yang rupanya bajunya seperti pakai jubah, surban, ataupun dia baik, ibadahnya rajin, atau orang-orang yang ilmunya tinggi, ilmu kedikjayaan, ilmu kebatinan, seringkali di antara kita menganggap bahwa seseorang itu sebagai wali. Itu belum tentu, karena Allah sudah menyampaikan bahwa para wali-walinya ditutupi dalam pandangan halayak umum. Jadi orang-orang yang berpenampilan seperti pakai jubah, ilmunya tinggi, dan lain-lain, itu bisa jadi bukan wali dan bisa jadi benar wali. Jadi kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, para waliku di bawah naunganku. Tiada yang mengenal mereka dan mendekat pada seorang wali, kecuali jika Allah memberi taufik hidayahnya. Jelas dalam hadis qudsi ini Allah menyampaikan tiada seorang pun yang bisa mengetahui wali-walinya, dan tiada seorang pun yang bisa mendekatinya, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk atau hidayahnya. Maksudnya ya sesama wali ataupun orang biasa yang mendapat rahmat, taufik, petunjuk dari Allah, sehingga dia bisa mengenal, mengetahui seseorang itu adalah wali. Biasanya orang-orang biasa, orang-orang umum yang mendapat petunjuk rahmat tersebut bisa mengetahui dia itu wali. Biasanya dia akan menjadi wali juga, calon wali. Jadi Allah memberi petunjuknya kepada orang biasa tersebut. Baik tentang kenapa dan bagaimana hanya wali yang bisa mengenal wali.
Karena seorang wali itu dari perjalanan rohaninya, dia tekun, istiqomah, melaksanakan ibadah-ibadahnya, meninggalkan segala larangan-larangannya, terus mengosongkan segala kotoran-kotoran hatinya, sehingga dia dalam perjalanan rohaninya sampai pada tingkat maqam makrifah, mengenal Allah. Atau dalam thariqah, kalau kita zikir itu, dalam perjalanan zikirnya, dari mulai zikir jahar lisan sampai ke hati, tembus, menetap, kokoh, hingga tembus sampai ke ruh. Jadi zikirnya sudah mencapai makam rohani, makam ketuhanan. Jadi kenapa hanya wali yang bisa mengenal wali? Karena ya yang tadi barusan diceritakan, mereka-mereka yang makomnya sudah mencapai tingkat ma'rifat, atau yang dalam thariqah zikirnya sudah melalui tembus ke alam rohani, alam ketuhanan, sehingga mereka mengetahui walaupun tidak kenal, walau dilihat hanya sepintas, itu terhubung, terasa getarannya, karena sama-sama satu frekuensi, satu gelombang. Ibaratnya nyetrum lah kalau listrik mah. Jadi itulah dia melihat dengan nur Allah, cahaya Allah, sehingga antara wali bisa tahu dan bisa dirasakan, walaupun dia tidak kenal, hanya sekedar melihat, itu terasa dengan pandangan rohani, dengan pandangan nur Allah. Jadi sesama wali itu mengetahui walaupun orang tersebut dengan berbagai casing atau baju apapun tetap tidak bisa dibohongin. Seorang wali pasti tahu bahwa dia itu wali, karena bukan berdasarkan pandangan mata jasad, bukan berdasarkan pandangan akal pikiran, tapi dia berdasarkan pandangan nur Allah, terasa dan bisa dirasakan, dan ada penjelasan di dalam diri bahwa ia adalah seorang wali, seorang kekasih Allah. Jadi bukan hanya merasakan, seorang wali melihat wali itu ada pemberitahuan dalam hakikat diri bahwa dia adalah seorang kekasih Allah, wali Allah. Jadi tidak bisa ditipu. Dia walaupun pakaiannya celana pendek, walaupun dia sholatnya pas-pasan, dia orang susah atau orang kaya, atau dia orang kiai, ustadz, yang bajunya sorbannya ini, kalau dia wali akan menyatakan wali. Kalau dia bukan, akan menyatakan dia bukan, karena terasa, tersambung. Jadi bukan hanya tersambung, terasa juga, dan akan ada pemberitahuan dalam dirinya bahwa dia seorang wali. Jadi tidak bisa ditipu oleh pandangan mata, walaupun dia tukang becak, pedagang rokok, ataupun dia sekedar gelandangan. Seorang wali tahu bahwa dia itu wali,
karena terhubung, energinya terhubung, terasa, dan ada pemberitahuan di dalam diri. Itulah kenapa seorang wali bisa mengenal wali, sedangkan khalayak umum tidak. Karena khalayak umum tertutup, hanya bisa melihat dengan pandangan zahir, pandangan mata fisik, pendengaran cerita-cerita dari orang. Dia tidak bisa merasakan sendiri, mengalami sendiri tentang seseorang tersebut wali atau bukan dengan hakul yakin. Hanya berdasarkan penampilan yang rapi seperti seorang kiai, ulama, ustadz, apalagi dia punya karomah, langsung disebut wali. Padahal itu belum tentu. Kalau seorang wali jelas terang benderang dia wali atau bukan. Walaupun casingnya pakai baju sempan samping, walaupun casingnya dia seorang gelandangan, seorang wali tidak bisa ditipu karena dia dengan pandangan nur Allah, satu frekuensi, makomnya sama, jadi terasa, tidak bisa dibohongi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan kewalian adalah bayangan dari fungsi kenabian, zil al-nubuwah, sebagaimana kenabian adalah fungsi bayangan dari ketuhanan. Saya ulangi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan kewalian adalah bayangan dari fungsi kenabian, sebagaimana kenabian adalah bayangan dari fungsi ketuhanan. Maha Suci Allah yang telah menutupi wali-walinya di khalayak umum, sehingga khalayak umum tidak bisa melihat itu wali atau bukan, kecuali sesama walinya ataupun seseorang yang dikasih rahmat petunjuk oleh Allah untuk mengetahui orang tersebut wali. Maka orang yang diberi petunjuk itu akan mencapai kewalian juga. Demikian, barangkali di dalam penjelasan ini banyak kekeliruan atau dalam penyampaiannya ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.